sama. Sebab di beberapa masjid saya tengok soft lelaki, kemudian perempuan di belakang, dan satir hijabnya tak tinggi. Yang elok tu tak nampak. Kalaupun nampak juga, hijabnya tinggi ke atas. Ini ada hijab tu yang rendah saja, sehingga yang belakang ni, makmum di belakang yang muda-muda belia ni, lain bunyi aminnya. Sebab ada anak gadis juga di belakang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin gitu. Rosak. Maka sop lelaki yang paling elok sop yang di depan. Sop perempuan yang paling elok sop yang di belakang. Kenapa begitu? Sebab sop yang lelaki paling elok di hadapan, sebab dia sop yang paling jauh dari perempuan. Sop perempuan yang paling elok di belakang, sebab apa? Sebab dia sop yang paling jauh daripada lelaki. Begitu Allah SWT melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian suami sudah, sekarang istri. Istri yang elok itu 4. Tunggu, salah saya. Bukan istri yang elok itu 4. Istri yang elok itu sifatnya 4. Tolong jangan dipotong. Saya takut ini video dipotong, diupload di TikTok, nanti semua attack saya. Sifatnya 4. Yang pertama, idza ra'aitaha sarratka. Kalau engkau tengok dia, hati engkau senang. Maka berusahalah perempuan menyenangkan hati suami. Perempuan berpakaian bersolek untuk suami di rumah. Sekarang perempuan bersolek untuk suami orang. Bila dia nak pergi walimah, nak pergi kenduri, nak pergi macam bidadari turun dari surga. Tapi di rumah suami pun membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Padahal dalam hadis, idza ra'aitaha sarratka, kalau engkau tengok dia menyenangkan hatimu. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya senang betul menengok dia. Siapa? Istri kawan saya. Nauzubillah. Dosa, di antara dosa paling besar, antuzani engkau nauzubillah melakukan perbuatan maksiat kepada istri sahabatmu, jiranmu. Nauzubillah. Maka kita jaga ini dengan sebaiknya, karena ini ajaran Islam. Alhamu al-maut, kata Nabi. Ipar itu adalah kematian. Kenapa ipar itu kematian? Sebab nauzubillah, kalau dengan orang lain boleh kita nikahi, tapi kalau ipar, putuslah persaudaraan kita. Maka kata Nabi, alhamu al-maut. Ini tentang bagaimana perempuan bersolek. La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Biasa-biasa saja. Perempuan cantik bukan kerana lipstiknya, bukan karena make upnya, tapi kerana cahaya tahajud malamnya, kerana wuduknya. Awak ni nampaknya cantik lah, pakai make up apa? Saya ni tak ada guna make up, saya ni pakai wudu. Oh, Masya Allah. Jadi awak sangka semua ni tayamum kami ni? Semua kena wudu. Nah, idza ra'aitaha sarratka, kalau engkau tengok senang hatimu. Yang kedua, idza amartaha ata'atska, kalau engkau perintahkan dia, dia taat, patuh dan taat. Tapi ini masalah yang kedua ini. Beberapa perempuan komplain ke saya, Ustaz Abdul Somad, betulkah lelaki perempuan itu mesti taat kepada suami? Kata saya, ya, sebab Nabi mengatakan idza amartaha ata'atka. Tapi dia perintahkan saya begini, Ustaz, saya suami kamu, kamu istri saya, maka surga kamu di bawah tapak kaki saya, maka semua surat tanah dan surat kereta guna nama saya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Jadi dalam Islam, kalau dah menikah, bukan maknanya harta istri punya suami. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad.
suami dapat setengah harta istri kalau tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau istri melahirkan anak, suami dapat 1/4. Apa maknanya? Kalau menikah, suami punya harta, istri pun punya harta. Bukan harta suami, harta istri menjadi punya suami. Apa beza duit suami dengan duit istri? Sama-sama bekerja, sama-sama di office. Apa beza gaji suami dengan istri? Bezanya di dalam duit suami ada hak istri namanya nafkah. Tapi di dalam gaji istri tak ada hak suami. Saya tahu perempuan yang di sana tersenyum. Di dalam gaji suami ada hak istri namanya nafkah. Tapi di dalam gaji istri, kalau dia dapat 10.000, 20.000, maka itu bulat, tidak kurang sama sekali. Maka istri boleh berzakat kepada suami, tapi suami tak boleh berzakat kepada istri. Tak boleh suami berkata, istriku ini 1.000 ringgit belanja kita dan zakat saya sekali. Tak boleh. Tapi seorang istri berkata, wahai suamiku, aku tengok engkau ni masuk dalam asnaf fakir miskin. Aku bagi zakat kepada engkau. Boleh. Sebab apa? Sebab suami wajib memberi nafkah, sedangkan istri tak wajib memberi nafkah. Tidak wajib memberi nafkah, maka orang yang tidak boleh kita bagi zakat itu adalah orang yang wajib kita nafkahi. Tak boleh berzakat kepada anak, tak boleh berzakat ke istri, tak boleh berzakat ke ayah, tak boleh berzakat ke ibu. Sebab ayah ibu kalau susah, dia wajib kita nafkahi. Begitulah ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Idza ghibta anha, yang ketiga, kalau engkau pergi meninggalkan dia, pergi musafir, hafizat amwalaka wa auladaka, dijaganya hartamu, dijaganya anakmu, dijaganya harga dirinya, dia tidak berkhianat. Kalau dapat perempuan macam ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tak usah punya banyak-banyak, punya yang 3 saja cukup. Yang pertama, qalban syakira, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, lisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir. Yang ketiga, zaujatan salihah, istri yang salihah, tu'inu ala imanihi, yang menolong iman kita. Sebab kita ni tak boleh bersendirian. Mudah-mudahan yang belum ada istri disegerakan Allah dapat jodoh, insyaallah. Amin. Amin. Saya tengok yang sebut amin yang sudah beristri. Maksud yang sudah beristri sebut amin itu maksudnya untuk anak-anak kita. Ini saya bagi tahu sebab nanti bila balik istri bertanya, tadi saya tengok di kamera Ustaz Somad tu awak sebut amin. Kenapa amin? Untuk anak kita. Saya ingin menyelamatkan saudara-saudara saya. Nah, kata Nabi SAW, kalau sudah punya ini, yang 3, hati bersyukur, lisan berzikir, istri solehah, kitalah pemilik dunia beserta isinya. Yang keempat, dia senang ditengok, dipandang, taat patuh pada perintah suami, dan dia pula menjaga harta dan anak kita kalau kita pergi, lalu kemudian selalu mengingatkan kita, al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saya ni Ustaz Abdul Somad bila pergi ke mana-mana, dia selalu video call, dia selalu tanya, awak sedang di mana, pergi ke mana, kain yang saya bagi ada dipakai atau tidak, baju pergi, sembahyang subuh di mana. Kalau dapat istri macam itu bukan istri, itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Nanti bila tuan balik ke rumah, sampaikan kepada dia, engkau adalah bidadari surgaku. Kata dia, mana mungkin saya bidadari, saya gemuk. Engkau bidadari yang diturunkan Allah dekat restoran. Perempuan itu selalu mengingat kata-kata yang kita ucapkan. Maka pilihlah kata yang berkesan.
Kalau katanya biasa-biasa saja, dia tak ingat. Maka coba tengok Nabi Muhammad SAW. Nabi, dia tidak kata panggil ya zaujati, itu saya zaujati biasa. Nabi tak panggil ya Aisyah, itu biasa. Tapi Nabi pilih kata yang luar biasa, ya Humaira. Kenapa dia pilih ya Humaira? Wahai engkau yang kulitnya putih kena cahaya matahari kemerah-merahan. Oh, bolehkah saya panggil istri saya ya Humaira, Ustaz? Boleh. Balik dari sini panggil ya Humaira, mana teh tarik? Tapi dia tak putih tak Ustaz, tak apa-apa, menyenangkan hati orang. Idkhalus surur, menyenangkan hati adalah pahala. Jangan terlampau jujur, ya Hajar Aswad. Menyenangkan hati. Boleh bohong dalam 3 perkara. Yang pertama, buka dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Muhyiddin Zakaria Abu Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Yang pertama, mendamaikan orang yang sedang bertikai berkelahi. Si A dengan si B berkelahi. Dia datang ke rumah saya, Ustaz Samad, tadi saya tengok si A datang ke rumah Ustaz. Iya, ada dia menceritakan tentang aib-aib saya. Satu aib pun tak ada. Maksudnya satu tak ada, 100 ada. Sebab kalau saya katakan dia tadi menceritakan, saya namam, la yadkhulul jannata namam, tak masuk surga orang yang membawa-bawa cakap-cakap si B tentang si A disampaikan, maka berkelahi orang. Kita boleh tidak jujur dalam masalah untuk mendamaikan, islahu dzatil bain namanya. Yang kedua, berperang. Na'udzubillah, kita berperang, datang tentera musuh. Ada Abdul Somad di sini. Maka Tuan jawab, di sini tidak ada Abdul Somad. Maksudnya Abdul Somad ada di dalam. Di sini tak ada Abdul Somad. Yang ketiga, kepada istri. Balik Tuan dari Yogyakarta membeli Jakarta batik. Sampai di Brunei Bandar Sri Begawan, ini batik abang belikan dari Jakarta. Masya Allah, batik ini seumur hidup saya belum pernah menengok batik. Maksudnya belum pernah menengok batik seburuk ini. Maka pada saat itu dia sedang, bukan bohong, dia sedang membahagiakan. Tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, tapi untuk perkara-perkara yang lain jangan bohong. Sebab ada lagu yang mesti pandai membohong, itu tak boleh. Tadi kita mulakan pukul 5.20, sekarang dah pukul 6. Saya di mana-mana bagi tazkirah 60 menit sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Itu yang saya sampaikan. Masuk sudah waktu syuruk, nama waktunya syuruk, kita salat sunat isyraq. Dan punca daripada keluarga ini adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, tadi ayatnya dibacakan, sakanal lailu. Dalam doa tadi imam kita mendoa, sakanal lailu, malam yang tenang. Kalaulah rumah itu tempat makan, apa beza rumah dengan restoran? Kalau rumah hanya tempat tidur, apa beda rumah dengan hotel? Rumah adalah tempat kita mendapatkan ketenangan. Baiti jannati, bidadarinya adalah istri dan anak-anak. Yang kedua, mawaddah warahmah. Mawaddah itu fisik, sedangkan rahmah itu batin di dalam. Kalau kita tengok ada datuk, datin berjalan bersama, maka sesungguhnya itulah dia rahmah. Sedangkan mawaddah, apa kata orang Melayu memuji mawaddah? Fisik. Rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, bibir bak delima merekah, pipi bak pauh dilayang. Tapi begitu ganti musim, hari berubah macam bunga. Bunga itu kuntum mekar, wangi harum semerbak, menguning dan layu. Satu-satunya bunga yang tak layu adalah bunga plastik. Maka sekarang semua nak jadi plastik.
InsyaAllah kalau kita jaga ini, mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Di akhir majlis saya tutup dengan pantun menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.